Kisah nyata ini terjadi 20-an tahun yang lalu. Dialami oleh tukang becak, di mana pada suatu hari, tanpa dia sadari, dia mendapatkan penumpang makhluk goib alias Mbak Kuntilanak. Bagaimanakah kelanjutan keseruan dan kehororan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa subrek ya Tramksi. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karam Kali Aja Seram. Bersama saya di sini, Mbak Tukiem yang paling cantik dan paling jadi rebutan oleh pria-pria kesepian. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dilindungi Allah Ta'ala dari serangan hama yang melanda saat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Kali ini, saya akan membawakan cerita kiriman dari Mbah. Inisialnya sebut saja ini Mbak N. Mbak N ini berasal dari desa B di ujung timur Pulau Jawa Timur. Jadi kalau dari desanya ini, kalau mau nyebrang ke Bali, itu perjalanan kira-kira memakan waktu 1 jam. Kejadian yang mau diceritakan Mbak Eni sekitar 20 tahun yang lalu atau tahun 2000-an. Jadi kalau tahun 2000-an itu ya kalau di daerah sana, itu memang masih agak lumayan sepi, apalagi di daerah sana. Kan ada juga dekat dengan hutan lindungnya yang cukup luas. Kejadian ini dialami oleh seorang bapak tukang becak. Kita sebut saja namanya Pak Aziz. Maaf kalau seandainya ada kesamaan nama. Kebetulan maaf kita pakai nama Pak Aziz saja sebagai bapak tukang becaknya. Ini pekerjaan sehari-harinya adalah memang menarik becak. Dan biasanya Pak Aziz sini mangkal di depan sebuah puskesmas di daerah. Jadi tiap hari mangkalnya Pak Aziz ini di depannya puskesmas ini, biasanya kalau mangkal tuh dimulai dari sore hari sampai malam. Untuk sekedar informasi, puskesmas ini sekarang sudah menjadi rumah sakit. Rumah sakit umum ya, kalau dulu masih puskesmas. Masih zamannya Mbak N. Seperti hari-hari sebelumnya, Pak Aziz pada waktu itu mangkal di depan puskesmas yang saya sebutkan tadi, dan dia makannya mulai sore. Tapi nggak tahu kenapa hari itu Pak Aziz merasa kok gak seperti biasanya. Jadi penumpang pada saat itu enggak seperti biasa, enggak seramai biasanya. Di hari itu penumpang kok sepi. Iya, bahkan Pak Aziz ini masih mendapatkan penumpang tuh sedikit sekali atau 2 kali gitu. Biasanya kan berkali-kali baru dia pulang. Tapi hari itu bener-bener cuma sekali 2 kali mendapat penumpang. Sudah nggak ada lagi. Dan itu termasuk sepi bagi Pak Aziz. Karena dirasa sepi, Pak Aziz ini mau pulang saja. Kenapa? Kalau sepi ditunggu terus ya makin malam kan ya. Makin sepi omset. Makin gak ada orang lah. Akhirnya selesai abis isya ya, Pak Aziz sudah bersiap mau pulang lah. Pada waktu menjalankan becaknya pulang ini, Pak Aziz kan sudah di depan puskesmas. Kan melewati depannya puskesmas. Waktu berjalan ini, Pak Aziz melihat ada seorang wanita cantik di depannya puskesmas itu. Itu melambaikan tangan. Berarti dia memanggil Pak Aziz. Mau apa naik ke becaknya? Otomatis Pak Aziz ya berhenti. Ditanyainlah sama Pak Aziz, penumpang wanita cantik itu mau kemana? Dan wanita itu menjawab ke timur. Oh ayo, katanya apa aja? Bapak sekalian pulang. Kebetulan rumahnya memang satu arah ke arah timur. Akhirnya sudahlah. Si wanita cantik tersebut begitu naik, ya sudah Pak Aziz mengayu becaknya ya. Ya normal seperti mengayu becak kalau ada penumpang. Enggak ada perasaan apapun. Pak Aziz pada waktu itu sampai lebih kurang 500 meter. Itu kan ada masjid.
Lagi sana itu ada anak-anak yang masih bergerombol. Dan anak-anak itu memang siap mau pulang dari masjid. Dia itu mau pulang, Mbak. Pada waktu gerombolan anak-anak itu dilewati, salah satu anak itu tuh melihat bahwa Pak Aziz itu tukang becak yang dimaksud itu. Itu membawa sosok wanita yang mukanya gak ada. Sebenarnya manusia gitu. Jadi gerombolan anak salah satu anak di kemana itu melihat bahwa yang naik di becaknya Pak Aziz itu adalah sesosok, kalau istilahnya sanakan sosok bahaya. Itu mukanya itu sekilas seperti enggak berbentuk atau hancur. Dan rambutnya acak-acakan sedangkan pakaiannya kotor. Ia melihat hal tersebut. Anak-anak itu ya takut. Apa ya? Anak-anak ya langsung bubar, bahkan anak-anak berteriak ada kunti, ada kuntilanak. Tapi nggak dihiraukan Pak Aziz. Jelas-jelas dilihat bahwa penumpangnya ada seorang wanita cantik. Ia bahkan dalam hati Pak Aziz superhuman. Dasar anak-anak, tahu ada cantik dibilang kunti. Kurang ajar bener. Semoga mbaknya nggak marah, batinnya Pak Aziz. Semoga mbak penumpangnya itu enggak marah dibilang kunti sama anak-anak di jalan tadi. Ya sudah, diteruskanlah mengayu becak untuk meneruskan perjalanannya ini seperti yang saya sampaikan di depan. Ini kan tahun 2000-an. Jadi pada waktu itu di jalan nanti, mobil tuh jarang sekali. Apalagi kalau sudah malam. Saya bahkan hampir gak ada mobil yang lewat, walaupun sebenarnya jalan itu adalah jalan pantura. Tapi tahun-tahun segitu masih jaranglah kendaraan bermotor. Lebih kurang 1 km dari masjid itu. Di sana ada hutan-hutan kecil yang enggak luas, cuma ada binatang biawak. Monyet aja sih yang ada di hutan itu. Jadi hutan lindung kalau gak salah satu perusahaan lah. Di sana itu ada jembatan pas di jalan rayanya. Soalnya di sana ada sungai cukup lebar dari sisi arah selatan ya ke utara jalan raya itu. Dan Simbak ini nyampaikan kalau dianya diminta turun. Pas dekat jembatan itu agak-agak jauh tapi. Nah, karena sudah dekat ya mau turun. Pak Aziz ini ngajak ngobrol sama mbak penumpangnya. Karena kan memang sudah mau sampai tujuan ya nanya-nanyalah dari mana mau kemana. Kok sendiri dan basa-basi lainnya lah. Entah kenapa Simbah ini enggak jawab sama sekali. Pak Aziz pun sebentar batin. Kok diam saja sih? Ya sudahlah. Namanya penumpang yang mungkin lagi malas bicara atau apa. Dan pas kurang lebih 100 meter mau dekat hutan itu, entah kenapa ya becaknya Pak Aziz ini itu terasa berat banget. Jadi Pak Haji itu kalau dibayangkan serasa membawa 3 orang yang gede-gede dalam satu becak. Bayangkan beratnya kayak gimana, tapi ya sudah. Mau gak mau. Dikit demi sedikit sambil bergumam, pohon banget perasaannya, biasa saja katanya. Dalam hati tapi sambil ngos-ngosan terus dikayuhlah becaknya sampai hampir ke jembatan. Tiba-tiba becaknya Pak Aziz enteng-enteng aja. Sampai hampir gak bisa nguasain becaknya saking entengnya. Pencet-pencet berat, tiba-tiba enteng, otomatis langsung kencang jalannya becak itu. Ia begitu kaget melihat becaknya tiba-tiba kencang. Bahkan bisa dibilang kencang banget. Ya maaf, tiba-tiba jadi ringan tadi. Akhirnya dilihatlah penumpangnya ini sama apa aja sih di kursi penumpang. Tetapi begitu melihat kursi penumpangnya, Pak Aziz kaget. Loh, kok gak ada penumpangnya? Enggak ada siapa duduk di kursi penumpang. Pak Aziz menoleh kanan kiri, barangkali ada penumpangnya terjatuh. Toleh kanan ke kiri. Pada saat noleh ke kiri, kaget dia. Apa aja situ? Jadi pada saat noleh ke kiri, Pak Aziz melihat bahwa mbaknya penumpang tadi atau siapa itu lagi tersenyum lebar di kiri jalan sambil bilang makasih. Dan suaranya itu yang bikin suara mengerikan, yaitu sambil tersenyum ke arah Pak Aziz sambil mengucapkan terima kasih. Tapi yang dilihat Pak Aziz pertamanya
Begitu melihat dengan tertegun, dia itu berubah menjadi seperti yang dilihat anak-anak tadi. Dengan muka yang ya gambaran anak tadi melihat muka serem, dengan rambut acak-acakan. Begitu sadar, nggak usah berpikir 2 kali 1000 kali Pak Aziz langsung muter balik becaknya tanpa menoleh-noleh langsung belok kiri. Dan lari sekencang-kencangnya ngebut menggenjot becaknya itu. Sudah tanpa berpikir panjang, Pak Aziz sini sampai saya sulit menggambarkan gimana rasa takutnya pada waktu itu. Pak Aziz putar balik dan becaknya sekuat-kuatnya menuju pulang ke rumahnya. Untungnya di tahun segituan tahun 2006 kondisi masih sepi ya, jadi sesukanya itu enggak ada masalah karena jarang kendaraan lewat. Dan Pak Aziz baru sadar bahwa apa yang diceritakan anak-anak waktu pulang dari masjid tadi ya karena menceritakan Kunti baru sadar bahwa penumpangnya yang diangkut adalah Mbak Ki dan ternyata usut punya usut dari beberapa hari sebelum kejadian yang menimpa apa aja situ ternyata ada kecelakaan dan si mbaknya ini meninggal di tempat dan di jenazahnya itu dibawa ke puskesmas, di mana biasanya Pak Aziz mangkal. Atau mungkin ya arwahnya itu ingin kembali ke tempat kejadian atau gimana enggak tahu. Wallahualam, itu tadi cerita dari kiriman cukup menegangkan juga. Jadi pengalaman dan kisah di daerah sana ini. Beberapa kisah ya di desanya itu kebanyakan ya berapa kali saya membawakan cerita itu bahwa kalau membawa dari penumpangan makhluk gaib itu sepertinya terasa sangat berat gitu loh. Itu pun yang dialami oleh travel. Kemarin sudah bawa saya bahkan bisa dilihat nanti pengalaman driver travel itu. Sama kejadiannya jadi membawa penumpang KM tuh mobilnya terasa berat sekali dan sama juga dialami sama tukang becak ini. Dia maupun awalnya ringan begitu menyebar mendekati tempat kejadian itu di berat sekali. Oh ya lumayanlah horor lah. Komentar-komentarnya likenya support untuk channel Karam. Kali aja seram. Bahkan masukan-masukannya saya akan tetap berusaha untuk yang lebih baik lagi ke depannya dari masukan teman-teman semua. Sampai di sini saja. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali aja serang.